Orang kalau kena narkoba ngomongnya ngelantur. Dikasih tahu fakta tetap ngebantah. Sok halu. Kayak yang paling dia punya laskar. Gak ada buktinya. Ngomongnya udah kayak ngadu domba orang. Nih tes urin. Tes urin itu golongan begal nasab itu. Dan semuanya. Instansi-instansi. Lembaga-lembaga. Rumah ke rumah. Tes urin kan murah. Ini bahaya. Dibiarkan aja orang kena pengaruh narkoba nanti ngomong di medsos. Kacau pola pikirnya. Orang kalau kena narkoba pola pikirnya kacau. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini ya, di Indonesia ini banyak sekali oknum pengguna narkoba dari berbagai macam instansi. Baik oknum tentara, ada yang terlibat narkoba, oknum polisi sampai jenderal bintang 2-nya yang kemarin kena ya. Jadi memang prevalensi ya pengguna narkoba di Indonesia itu meningkat guys. Ya, jadi prevalensi ini yang tinggi ini, berarti di atas 3 juta, kurang lebih di atas 3 juta ya. Di atas 3 juta pengguna narkoba, dan itu rata-rata narkoba yang dipakai adalah sabu-sabu ya. Sabu-sabu ini, narkoba sabu-sabu ini efeknya orang ya macem-macem ya, ngomong melantur apa. Ini kenapa gua bahas ini ya, karena oknum-oknum begal nasab yang minta-minta tes DNA itu suruh tes urin ya. Tes urin, tes rambut. Yakin gue, semuanya ada, nggak cuma itu deh, semuanya yuk. Andai kata ya, Mapolsek, Mapolres, Mapolda, Mabes, dites urin, banyak yang kena. Instansi-instansi, ayo berani tes urin dong. Jangan cuma tes DNA ya. Nih ada berita-berita yang gua kumpulin ya. Inilah presentasi melengkapi narkoba terhadap pencapaian umum di Indonesia ya, dan ini juga ada dari situs BNN. Ya, kita baca dulu satu-satu deh ya. Kita baca dulu satu-satu. Presentasi melengkapi narkotika terhadap pencapaian umum di Indonesia melonjak. Hal ini memberikan dampak yang merugikan baik dari segi kesehatan masyarakat maupun stabilitas sosial dan ekonomi. Iyalah. Orang-orang yang ngomong ngantur-ngantur itu coba suruh tes urin. Jangan. Arya, Fuad Pleret, Mogi, semuanya itu, Imat, semuanya, habaibnya. Ayo dah, tes urin, tes rambut. Soalnya omongannya mulai ngelantur, emosinya naik turun. Babe kok tahu? Tahu. Karena gue dulu pernah punya rumah hijrah namanya di Karawang. Itu salah satunya ya menyembuhkan orang-orang yang kecanduan narkoba.
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan isu serius yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pencapaian umum suatu negara. Nah, mengutip situs bnn.go.id, penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Nah, lihat ya, makin banyak orang-orang yang ngelantur ngomong di YouTube tuh, di medsos yang begitu. Ngomongnya keluar-keluar di medsos ngadepin kamera. Itu halusinasi, dia merasa, ayo saya perintahkan Laskar NKRI. Ada yang ngomong begitu, ternyata Laskarnya nggak ada, halu tuh. Arya juga tes urin. Kelompok-kelompok itu tes urin. Bareng bareng. Ayo barengan. Ini harus ditindak. Banyak yang harus dites urin ini. Karena prevalensinya meningkat. Dan peredaran narkoba di Indonesia ini, waduh. Ada yang terakhir 100 kilo di Jawa Timur ya. 100 kilo itu bukan penyelundupan. Impor itu. Udah kayak pabrik anjir. Ya kan? Lanjut. Meskipun peringatan tentang bahaya narkoba terus bergaung dari masa ke masa, tampaknya belum ada efek signifikan yang mampu mengurangi minat pengguna terhadap narkoba. Inilah presentasi melengkapi narkotika terhadap pencapaian umum di Indonesia. Data survei yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan fakta bahwa jumlah kematian akibat narkoba tetap tinggi. Dalam survei tersebut terlihat bahwa setiap harinya rata-rata 50 orang kehilangan nyawa karena dampak narkoba. Tes urin. Kenapa efeknya nggak signifikan itu peringatan tentang bahaya narkoba? Karena nggak ada tindakan gitu. Wah, pejabatnya aja ada. Bahkan pejabat kepolisian bintang 2 kemarin jadi Minahasa tuh. Nah, tes urin. Termasuk nih oknum-oknum begal nasab sama oknum-oknum baiknya deh. Biar adil. Babe mau. Tes, ayo. Jangan nyuruh-nyuruh orang tes DNA, dia orangnya, ini orang ngomong ngelantur nih. Ini orang-orang perlu tes urin ini. Ditindak, Pak. Coba suruh tes urin itu orang-orang. Ayolah sama-sama kita tes urin. Artinya sekitar 18.000 jiwa meninggal setiap tahun karena penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia angka pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang. Dan 70% dari orang berada dalam rentang usia yang produktif. Yaitu 16 sampai 65 tahun. Tuh. Nih. Tuh. Keterpaparan, lalu terjadi peningkatan presentasi keterpaparan narkoba pada umur 15 sampai 24 tahun dan 50 sampai 64 tahun. Terutama di daerah pedesaan, angka prevalensi terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,8 menjadi 1,95%. Ayo lu. Ya kan? Lihat itu. Ini efeknya banyak loh narkoba ini. Ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat. Ini catatan. Ya, jadi yang rugi bukan hanya yang terlibat narkoba itu. Tetapi juga memberikan tekanan besar pada sistem perawatan kesehatan nasional. Kebijakan yang fokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan penyuluhan menjadi krusial dalam menanggapi persoalan ini. Dan tes. Kemarin kan waktu pandemi COVID, tes PCR. Ini pandemi narkoba ini. Orang kalau kena narkoba ngomongnya ngelantur. Dikasih tahu fakta tetap ngebantah. Sok halu. Kayak yang paling dia punya Laskar. Gak ada buktinya. Ngomongnya udah kayak ngadu domba orang. Nih tes urin. Tes urin itu golongan begal nasab itu. Dan semuanya. Instansi-instansi. Lembaga-lembaga. Rumah ke rumah. Tes urin kan murah. Bahaya, dibiarkan aja orang kena pengaruh narkoba nanti ngomong di medsos. Kacau pola pikirnya. Orang kalau kena narkoba pola pikirnya kacau. Selain itu, produktivitas ekonomi juga dapat terganggu akibat angka absensi dan penurunan performa kerja akibat ketergantungan pada narkotika. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Program-program pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika telah diterapkan di sekolah-sekolah dan masyarakat.
Jangan hanya penyuluhan, Pak. Tes. Lakukan tes. Iya, apalagi sekarang, ya Allah. Bisa ngebacot seenaknya di medsos. Peredarannya, prevalensinya tinggi nih. Angka prevalensi. Lebih dari 3 juta orang kena narkoba ini. Ini laporan BNN. Kalau cuma disuluh aja dikasih tahu tapi nggak dilakukan tes, orang kena narkoba itu bisa juga dia memainkan drama, nanti tiba-tiba ngeslu, tiba-tiba lembut, tiba-tiba keras, kayak bipolar. Iya, dan udah banyak. Makanya tuh orang-orang kayak Fuad Pleret, Arya itu coba tes urin gitu, kelompok-kelompok itu semua. Dan iya, Babe mau, ayolah tes urin. Itulah presentasi melengkapi narkotika terhadap pencapaian umum di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini dan menciptakan lingkungan sehat dan produktif bagi warga negara. Nah, kalau memang itu mempengaruhi sama bangsa ini, dan memang banyak pengaruhnya ya. Sekarang ini makanya kayak golongannya itu begal nasab itu yang ngomong ngelantur gitu. Coba dah itu. Tes urin lah kalian. Tes urin. Iya, prevalensinya tinggi. Dan buat pemerintah, itu orang-orang yang ngomong ngantur di medsos itu suruh tes urin. Pejabat-pejabatnya suruh tes urin. Aparat kepolisiannya dari mulai Mapolsek sampai Mabes. Tes urin dah, tes urin. Semuanya, instansi-instansi. Kita harus perang terhadap narkoba ini. Ya, dan ini orang kalau kena narkoba, apalagi kena yang namanya sabu-sabu itu, halu. Nanti emosinya naik turun. Aduh, berasa pinter ngomong nanti. Wah, ngebacot. Iya benar, begitu kan? Nah ini yang mau gue sampein. Orang-orang yang kayak gitu jangan-jangan ya. Udahlah suruh tes urin aja. Berani nggak tes urin? Ayo, tes urin. Jangan sok ilmiah, tapi nggak paham gitu. Ngomongin katanya ilmiah, tapi sok iya. Itu jangan-jangan pengaruh narkoba tuh. Gua Bebe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu dan menyatakan perang terhadap narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes urin, woi, tes urin lalu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.